19 ayat 1 sampai 10. Di sana ada seorang tokoh yang bernama Zakheus. Zakheus ini mungkin saudara-saudara biasa mendengarkan ceritanya dalam sekolah minggu. Bahkan ada lagu sekolah minggu, Zakheus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, nggak ada yang tahu. Hendak melihat Yesus, benar nggak ada yang tahu? Tuhan Yesus, kandang dia. Katanya, Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya Zakheus ini. Mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di sana Zakheus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan-jalan terus melintasi kota. Tema kita malam hari ini adalah naiki pohon, turunkan hati. Ya kan? Naiki pohon. Pohon di sini berbicara tentang solusi, berbicara tentang strategi, berbicara tentang keputusan yang out of the box. Tidak menyerah dengan keadaan. Turunkan hati artinya turunkan ego, turunkan gengsi, turunkan status sosial, turunkan hal apapun yang mungkin menghambat kita untuk mencapai sesuatu, entahkah itu pencapaian duniawi, entahkah itu karir, entahkah itu pekerjaan, entah itu dalam rohani, entahkah itu dalam pelayanan. Kita harus memanjat pohon. Kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, yang lebih whole, yang lebih menyeluruh. Ketika kita melihat dari ketinggian, tapi turunkan hati kita agar kita bisa menerima masukan, agar kita bisa menerima koreksi. Amin. Agar kita bertemu dengan Tuhan. Ayat 1 dikatakan di sana, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dengan jelas dikatakan di sana, Yesus masuk ke kota Yeriko
dan berjalan berhenti. Bukan ya? Berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Kalau sekarang kepala bea cukai. Dan ia seorang yang kaya. Of course, seorang kepala bea cukai, duitnya banyak, ya kan? Lahan basahnya banyak, masukannya banyak, setorannya banyak, pendapatannya banyak. Perhatikan baik-baik. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Jabatannya adalah kepala pemungut cukai, dan ia seseorang yang kaya. Secara duniawi dia memiliki status sosial yang tinggi. Ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 3 kita menemukan ada dua masalah yang dihadapi oleh Zakeus. Perhatikan baik-baik, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zakeus dengan status sosialnya, dengan jabatannya, dengan apa yang dia miliki, dengan semua cerita tentang Yesus, Zakeus penasaran. That's why di ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat. Karena informasi yang dia dengar, informasi yang ia terima, kabar yang dia dengar, yang sampai di telinganya, Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang perkasa, hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia normal. Makanya sekalipun dia memiliki pangkat, sekalipun dia memiliki jabatan, sekalipun dia memiliki status sosial yang tinggi, dia penasaran. Siapakah Yesus? Kita perlu memiliki penasaran seperti Zakeus ini. Kita perlu memiliki rasa ingin tahu yang lebih lagi. Dia mungkin sudah mendengar dari orang lain bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana orang lumpuh dapat berjalan, bagaimana orang buta dapat melihat, bagaimana orang tuli dapat mendengar. Bahkan dia sudah mendengar bagaimana orang mati dihidupkan, tapi dia mau melihat secara langsung. Dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita melihat, mari kita menyontoh. Saya rasa ini lagi jam kerja ini seperti ini, ya kan? Tapi dia meninggalkan segala sesuatunya. Ada dua masalah yang saya temukan di sini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Ya kan? Masalah. Dia tidak berhasil. Kemauan sudah ada, ternyata kemauan sudah ada, belum tentu berhasil. Mau dalam hal apapun itu, ketika kemauan kita ada, belum tentu berhasil. Apalagi kalau nggak punya kemauan. Selanjutnya dikatakan karena orang banyak. Jadi masalah yang pertama adalah masalah eksternal. Masalah yang pertama adalah masalah eksternal karena orang banyak. Orang banyak di sini berbicara masalah, tantangan, rintangan, problema, persoalan, kerikil, batu, pencobaan, apapun yang melintangi jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Entahkah itu pekerjaan kita, entahkah itu karir kita, entahkah itu pasangan kita, entahkah itu anak-anak kita, entahkah itu orang tua kita, apapun itu yang di luar kendali diri kita, itu adalah orang lain yang menghalangi Zakeus untuk bertemu pribadi Tuhan Yesus. Mari reflect ke diri kita. Apa yang kita alami seperti Zakeus ini? Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, kalau kita mau mesbah doa, kalau kita mau berdoa pagi, kalau kita mau doa subuh, kalau kita mau doa malam, ada aja halangannya. Karena Zakeus juga mengalami. Di Alkitab berkata karena banyak
orang. Bukan sedikit, bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi banyak orang. Kalau banyak orang itu menurut saya ribuan banyaknya. Karena kalau 5.000 masih dicatat, kemungkinan besar lebih dari 5.000 orang. Banyak persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mencontoh Sakeus ini? Tidak menyerah dengan persoalan, tidak menyerah dengan masalah, tidak menyerah dengan tantangan. Jangan ketika persoalan datang, ya sudahlah, ngapain ikut Tuhan? Ngapain mau ketemu Tuhan? Ya sudahlah, Tuhan ngertilah, you know lah, gitu kan? You know lah, Tuhan, you know kan? Gua kan sudah berusaha. Tapi banyak orang, sudahlah, aku pulang lah. Ya udah, lu tahu kan Tuhan, saya sebenarnya pengen doa pagi Tuhan. Saya sebenarnya pengen saat teduh Tuhan. Tapi ya udahlah, Tuhan tahu kan saya sudah capek sekali. Saya pulang sekolah, mau mengerjakan itu, di jam istirahat saya kurang, saya nggak sempat lagi. Tapi Sakeus enggak, sekalipun banyak orang, tapi dia tidak mau mundur satu langkah pun untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Masalah yang kedua adalah masalah internal dirinya. Perhatikan baik-baik, yang bagian C dikatakan sebab badannya pendek. Jadi masalah yang kedua dari Sakeus adalah badannya pendek. Orang udah banyak, masalah dari eksternal sudah banyak, ternyata dia punya masalah yang kedua dari dalam dirinya. Ada banyak masalah dari diri kita sendiri, ya kan, yang membuat kita beralasan. Kalau Sakeus beralasan, ya sudahlah, saya udah berusaha, saya udah terobos-terobos sana sini, tapi karena badan saya pendek. Mungkin Sakeus segini orang rata-rata kali ya, misalkan, yang gak akan ketemu, dia hanya melihat pundak orang, bahu orang, tangan orang. Persoalan kita juga begitu. Mau kita mencapai kesuksesan rohani, mau kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, ada masalah dalam diri kita. Ada persoalan, ada tantangan yang harus kita taklukkan. Jangan mempersalahkan, jangan mengkambing hitamkan. Kalimat orang bijak berkata, orang bijak itu mencari jalan keluar atas masalah, bukan mempermasalahkan masalah, tapi jalan keluar atas masalahnya. Karena postur tubuhnya tidak bisa diubah. Oh, dia minum pil yang model kayak gimana pun nggak akan mengubah keadaannya. Coba tarik ke diri kita. Apa masalah pribadi dalam diri kita yang membuat kita terus tidak maju untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah kita punya masalah seperti Sakeus? Ayat selanjutnya, ini yang keren. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Alkitab tidak mencatat maka jalan santailah Sakeus. Alkitab dengan jelas berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi respon dari masalah yang dihadapi, masalah yang dimiliki oleh Sakeus ialah maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlari artinya dia sangat cepat merespon kondisi, merespon keadaan, sehingga keadaan tidak semakin buruk, momen tidak hilang, kesempatan tidak sirna. Karena kesempatan itu seringnya tidak datang dua kali. Jadi kesempatan yang ada itu, entahkah itu kesempatan karir, entahkah itu kesempatan pekerjaan, entahkah itu kesempatan hubungan, entahkah itu kesempatan beasiswa, entahkah itu kesempatan pendidikan, entah kesempatan apa aja. Kesempatan itu harus dikejar. Paulus juga berkata, aku berlari untuk mencapai tujuan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Artinya kita harus keluar dari masalah internal dan eksternal. Kalau Sakeus tetap di kerumunan ini, masalah akan terus menggerogotinya, masalah akan terus menutupnya, masalah akan mengubur dirinya.
Tapi ia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia berlari mendahului orang banyak. Mari lakukan, berlari dahului masalahmu, berlari dahului persoalanmu. Jangan santai-santai. Maka ia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat. Dia tidak hanya berlari, dia punya strategi yang kedua. Kalau misal dia sudah berlari tapi dia stay on di jalan, ya kan? Dia hanya punya kesempatan satu kali melihat Yesus. Dia tidak akan disorot secara sepenuhnya. Tapi apa yang dilakukan yang step yang kedua? Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Jadi ketika kita sudah melakukan strategi untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini berhasil, siapkan plan yang kedua. Siapkan strategi yang kedua. Jangan punya rencana itu hanya satu. Siapkan rencana cadangan. Atau siapkan rencana yang berkesinambungan, yang berlapis. Kalau ini tidak berhasil, akan di-upgrade dengan yang ini. Jadi sekalipun Yesus dan rombongan orang banyak ini lewat, meskipun Yesus sudah lewat di depan, tapi dia masih bisa melihat. Karena apa? Karena dia posisinya di atas. Dia akan cukup banyak waktu menikmati momen melihat siapakah Yesus ini. Jadi Zakeus ini hebat sekali. Dia punya strategi yang unggul. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Makanya saya berikan tema khotbah, naiki pohon, panjat pohon, lampaui masalahmu, lampaui persoalanmu, tinggalkan, jangan terkungkung di masalah itu terus. Jangan terus mempersalahkan keadaan, jangan berkutat di situ terus, jangan terjerembab di masalah yang sama terus. Tapi larilah keluar dari masalah tersebut, tinggalkan, naiki pohon sehingga kita bisa melihat secara utuh apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sedang berbicara bagaimana kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini juga berlaku untuk kehidupan jasmani kita. Perjumpaan ini berbicara bagaimana kita untuk succeed dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan dunia jasmani. Amin. Apapun persoalan kita, tidak ada orang, siapapun dia, yang tidak punya masalah di muka bumi ini. Siapapun dia. Sekalipun Anda berpikir bahwa ada orang yang tidak punya masalah, itu tidak pernah terjadi. Ia aja Tuhan Yesus, manusia yang paling sempurna, yang utuh, punya masalah. Who are you? Ya kan? Siapa lu? Dia aja Tuhan punya masalah secara manusia. Dia harus menderita, dia harus disalibkan. Jadi jangan tangisi terus persoalanmu, jangan tangisi terus permasalahanmu, jangan merasa orang paling menderita di dunia. Udahlah, nggak ada pertolongan buat saya. Udahlah, nggak akan ada solusi bagi saya. Udahlah, masa depan saya udah stuck di sini aja. Saya mau berkata, larilah ke depan, panjat pohon. Kamu akan melihat Tuhan Yesus. Kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang akan Tuhan kerjakan, nyatakan dalam hidupmu. Amin. Ayat 5 dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, maksudnya ketika Yesus sudah mendekati posisi dari Zakeus yang berdiri atau memanjat di atas pohon. Ia melihat, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan secara spesifik, secara pasti. Yesus state namanya, Zakeus, segeralah turun. Tanpa berlama-lama, segera, right now, ya kan? Jangan tunggu-tunggu. Kalau Tuhan bilang segera kerjakan. Jangan bilang, ntar deh, ntar dulu lah. Belum bisa tapi belum bisa. Tahun depan. Kalau ada tahun depan.
segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ini luar biasa sekali. Kalau Sakeus tidak naik panjat ke pohon, besar kemungkinan, probabilitasnya Sakeus tidak akan dilirik. Betul? Karena orang lebih banyak yang kelihatan. Ya kan? Kamu average, rata-rata. Ketika kamu average, ketika kamu rata-rata, kualitasmu rata-rata, kamu di tengah yang rata-rata, kamu nggak memiliki signifikan value, kamu nggak punya something different yang harus ditunjukkan, ya kan? Kamu nggak tampil beda, kamu nggak punya keunikan, orang nggak akan lirik kamu. Tapi ketika kamu memiliki satu keunikan yang positif, ya kan? Karena dia sendiri di atas pohon. Biasanya di atas pohon monyet, gitu kan? Tapi ada orang namanya Sakeus. Makanya menarik perhatian Tuhan. Jika Tuhan mau menumpang di rumahmu, tariklah perhatian Tuhan. Dapatkanlah perhatian Tuhan. Sehingga Yesus berkata, "Hai Gloria, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Hai Siska, segeralah turun, karena hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Jangan lakukan yang average. Lakukan something different, something special, yang menunjukkan kualitas dirimu, yang menunjukkan kalau kamu itu berbeda. Kamu harus punya added value dibanding yang lain. Kalau kamu mau dilirik pasar, ya kan, bagi yang bekerja. Kalau kamu pengusaha, kalau produkmu mau dilirik pasar, kamu harus punya sesuatu yang berbeda. Kalau average, itu kan juga rata-rata, ya kan? Amin. Miliki sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Entahkah itu jam doamu, ya kan? Entahkah itu startingmu untuk doa sama Tuhan. Ketika semua orang sedang tidur, asik-asik, ketika sedang semua orang ngorok, tapi kamu bangun tanpa harus pakai alarm, ya kan? Awarenessmu itu ada. Ini jam sekian saya harus komit dengan Tuhan. Ketika semua orang masih di belakang, seperti Sakeus, dia sudah di depan. Ketika semua orang masih tertidur, engkau sudah di depan berdoa. Datang pada Tuhan. Tuhan, ini keluh kesahku, ini harapanku Tuhan, ini keinginanku Tuhan. Datang pada Tuhan. Sakeus ini karena melakukan sesuatu yang berbeda, dia punya waktu spesial dengan Tuhan. Ngobrol secara langsung. Yes. Miliki sesuatu yang berbeda. Naiki pohon, panjat pohon. Kamu akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Respon dari Sakeus adalah, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Ia tidak berkata, Tuhan, saya nggak berniat mau menerima Tuhan di rumahku. Saya cuma penasaran, saya cuma kepo. Dia nggak bilang begitu. Aku cuma kepo Tuhan. Siapa bilang aku mau terima Yesus di rumahku? Dia nggak bilang begitu. Tapi ketika ada kesempatan itu hanya datang sekali. Kesempatan yang sama karena waktu berjalan terus. Ya kan? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia nggak bilang beralasan, Tuhan, rumah saya masih berantakan, Tuhan, saya belum izin sama istri saya, Tuhan, saya belum izin sama anak-anak saya, Tuhan, di kulkas saya nggak ada makanan, Tuhan, aqua galon belum saya beli, rumah saya masih berantakan, habis main tadi anak-anak saya. Dia nggak bilang begitu, tapi ia berkata, segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Terimalah Yesus dengan segala sukacita. Artinya Sakeus ini ready anytime. Kita harus perlu ready anytime. Mau waktunya baik, waktunya tidak baik, beritakan firman. Kesempatan datang, ambil. Jangan lalaikan kesempatan. Kalau bahasa dunia, sikat langsung, ya kan? Gaskan. Amin.
Sakeus nggak berdalih. Tuhan, tadi saya cuma iseng loh naik. Tadi saya mau ngambil pohon buahnya. Nggak ada lihat saya mau Yesus mau ke rumah saya. Dia tak bilang begitu. Tapi Sakeus segeralah turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya nggak tahu apakah dia masih agak 1 meter lagi dari tanah dia langsung loncat, saya nggak tahu. Tapi dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus harus dengan sukacita, agar berkat-berkat itu dicurahkan bagi kita, agar pemeliharaan, penyertaan, penyediaan Tuhan itu betul-betul kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Jangan lakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Iya sih ngambil pelayanan, iya sih melakukan ini itu, tapi dengan bersungut-sungut. Tapi lakukan dengan sukacita. Amin belum? Lakukan dengan sukacita. Amin Osa? Lakukan dengan sukacita. Amin. Maka kita berkata dalam Ibrani, ketika hari ini engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi terimalah firman Tuhan itu menjadi yang mengubah hidup kita. Amin. Ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kalau kita mau maju, orang akan banyak saja yang ngomongin kita. Alah, apaan sih dia? Sosokan. Alah, tahu apa dia? Alah, bisa apa dia? Saya tahu kelakuannya. Waktu kecil kerjanya begini. Aduh, udahlah, gak usah banyak ngomong. Saya kenal siapa orang tuanya. Persis seperti ayat 7 ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, ngedumel semuanya. Ih, ngapain sih itu Yesus? Katanya nabi, tapi dia gak tahu Sakeus itu orang berdosa. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Ih, ngapain sih pelayanan? Main musiknya gak enak, ya kan? Ngetreng gitarnya kasar. Lu tahu gak? Kasar. Pukul drumnya bikin sakit telinga. Enggak. Mencet pianonya gaya-gayaan. Orang akan ngomong sama kita, ya kan? Gelo gaya-gayaan ngajar sekolah minggu. Pura-pura baik doang itu. Sebenarnya dia nggak suka anak-anak. Itu gelo. Cuma di depan kita doang itu, anak-anak disayang-sayang. Di belakang dicubit. Orang akan banyak yang ngomongin kita. Karena apa? Orang akan melihat masa lalu kita. Orang akan cenderung melihat kesalahan-kesalahan kita. Orang akan cenderung melihat perbuatan-perbuatan kita yang di masa lalu, yang membuat kita seolah-olah tidak layak, tidak pantas. Minggu lalu saya sudah cerita kesalahan Paulus. Kelakuan Paulus di masa lalu tidaklah seberapa dengan kelakuan kita sekarang. Dia membunuh, sudah. Dia kan menganiaya, sudah. Kalau kita paling menganiaya ayam, ya kan, sabung ayam. Apapun omongan orang, ngoceh orang di luar sana, entahlah. Miss Hesi itu gaya-gayaan dulu tuh. Sekolahnya English. Apaan? Gak tahu tuh TOEFL-nya berapa. Gak tahu tuh IELTS-nya berapa. Apapun kata orang, jalan aja bersama dengan Tuhan. Nggak usah hiraukan. Kalau Sakeus berespon negatif, ya kan? Lu ngomong apa? Coba ulangin. Nggak jadi Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi apa kata orang? Ya David ya. Apapun kata orang, tetap semangat. Amin. Apapun negatif komentar orang dalam hidup kita, lakukan saja tugas dan bagian kita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi ini yang luar biasa lagi
dari Sakeus. Ini yang luar biasa lagi dari Sakeus, dari yang luar biasa yang lain-lain tadi yang sudah kita sebutkan. Lihat, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus ini sepertinya dia selalu mempersiapkan strategi cadangan. Tadi ketika dia berlari, dia tidak hanya berlari, tapi dia memanjat pohon. Dan ketika dia berdiri, dia tidak hanya bilang akan kuberikan kepada orang miskin. Yang kedua, dia bilang, seperti memanjat pohon tadi, dia bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi apapun omongan orang pada kita, bungkam saja mulutnya dengan perbuatan kita, dengan karya kita, dengan hasil kita, dengan integritas kita, dengan gaya hidup kita, dengan produktivitas kita. Maka tadinya mulut orang yang ngomong terus, dia akan terdiam dengan sendiri. Amin. Nggak perlu direspon. Apa? Coba ulangi kalau berani. Nggak usah lah. Lu nggak tahu siapa gua. Ya lu aja lu nggak tahu siapa lu, masa nanya gue, ya kan? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lihat, perhatikan, Sakeus itu secara harta, secara kedudukan adalah orang terpandang, tapi dalam status kerohanian dia memiliki status yang dipandang rendah karena dipandang sebagai orang berdosa. Namun ketika bertemu dengan Tuhan, apapun yang bertemu dengan Tuhan akan terjadi perubahan. Apapun yang disentuh tangan oleh Tuhan akan terjadi transformasi. Sesuatu yang dipandang sebelah mata akan dipandang dengan mata terbuka kalau bertemu dengan Tuhan. Lihat, aku memberikan setengah dari milikku, artinya ada perubahan hati, ada perubahan sikap, ada perubahan karakter dari Sakeus ini ketika bertemu dengan Tuhan. Sama halnya dengan kita, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kalau kita betul-betul menerima Tuhan di rumah kita, sekalipun orang di luar sana ngomong macam-macam sama kita, kita akan terus berkarya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang 9 dikatakan, tetapi Yesus mengkonfirmasi langsung. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus sendiri yang secara langsung berkata, artinya orang ini, Sakeus ini beserta keluarganya, seisi rumah ini tidaklah orang berdosa, karena ia pun keturunan Abraham. Arti perkataan Yesus, karena orang ini pun anak Abraham, adalah untuk membantah, adalah untuk patahkan pendapat orang bahwa Yesus atau Sakeus tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Tetapi langsung Tuhan jawab, orang ini pun anak Abraham. Jadi ketika Tuhan di pihak kita, kita berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Gak usah takut, gak usah ragu, gak usah bimbang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Naiki pohon. Apapun yang kita hadapi sekarang, jangan mundur, tapi berlari, lampaui masalahmu, lampaui persoalanmu, dan lakukan lebih ekstra mile. Yang kedua adalah, saya catat di sini adalah, sambut Yesus dengan segala kerendahan hati. Ketika Yesus memanggil engkau untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi mengenal kasih Tuhan, responlah panggilan Tuhan itu dengan rendah hati. Jangan kita sombong, karena segala yang kita miliki
segala sesuatunya dari Tuhan. Talenta yang kita miliki dari Tuhan, suara yang kita miliki dari Tuhan, kesehatan yang kita miliki dari Tuhan, harta kekayaan yang kita miliki dari Tuhan, kepintaran kita dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan datang memanggil kita untuk melayani Tuhan, responlah, sambutlah panggilan Tuhan seperti Zakeus menyambut panggilan Tuhan Yesus dengan rendah hati, dengan responsibility, dengan respon cepat. Dia merespon panggilan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti akan ada buah-buah pertobatan. Seperti Zakeus, dia mau membagikan setengah dari harta miliknya. Bahkan dia berkata, jika ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertemuan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita, akan mengubah pribadi kita, akan mengubah karakter kita, akan mengubah gaya hidup kita, akan mengubah tingkah laku kita, akan mengubah seluruh hidup kita. Pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Bahwa Yesus datang, Alkitab berkata Yesus datang untuk mencari orang yang hilang. Ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jangan ragu untuk melayani Tuhan. Jangan ragu untuk mengambil bagian dalam bidang apapun, pelayanan di gereja, di luar gereja, apapun. Jangan mau tertuduh lagi dengan omongan orang di sekitar kita. Apapun kata orang yang mau menuduh kita, yang mau membuli kita, yang mau merintangi kita, yang mau menghalangi kita, yang mau menghambat kita, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik.